wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, baik. Alhamdulillah kalian berkeadaan sehat. Semoga pembelajaran hari ini kalian mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kalian. Nah, kalian ada yang tahu pengukuran berat? Berat itu apa ya kira-kira? Berat. Kira-kira berat itu apa? Menurut kalian? Berat. Kalau mana berat? Berat badan. Apa? Apa lagi ayo? Pengukuran berat. Kalau berat itu benda. Terus apa lagi? Buah. Sayuran. Nah, kalau begitu kita perhatikan. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan konsep berat. Jadi apa sih yang dimaksud dengan berat? Ya. Yang kedua mengenal satuan berat, sistem metrik. Jadi nanti satuan berat itu seperti apa? Nanti kita akan belajar itu. Kemudian mengetahui alat ukur berat dan penggunaannya. Jadi untuk mengetahui berat itu bagaimana caranya? Yang keempat melakukan konversi satuan berat. Jadi satuan berat itu nanti seperti apa? Nah, coba dibaca bersama-sama. Apa itu berat? Mengukur seberapa besar tarikan gravitasi bumi terhadap massa benda. Karena itu berat suatu benda bisa berbeda jika berada di tempat dengan gravitasi yang berbeda. Misalnya di bulan. Nah, setelah kalian membaca apa itu berat? Berat mengukur seberapa besar tarikan gravitasi bumi terhadap massa benda. Karena itu berat suatu benda bisa berbeda jika berada di tempat yang gravitasinya berbeda. Hasil. Jadi benda dikatakan berat benda. Benda itu memiliki massa. Jadi massa itu ya berat. Ketika buah jatuh ke bawah itu kena gravitasi bumi. Nah, itu yang namanya berat. Jadi berat itu adalah besaran tarikan gravitasi bumi. Itu namanya berat. Nah, satuan berat ini adalah satuan berat baku. Kalau namanya baku, berarti itu secara umum itu baku. Dari kg, kilogram, hg, detogram atau ons, dag, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ini adalah satuan baku. Ya, jadi kalau turun satu tangga diapakan? Dikali 10. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Jadi kalau kilogram ke hektogram itu berarti kan turunnya satu tangga. Ketika turun satu tangga ini berarti 10. Nah, ketika turun lagi ke dekagram ini kan turun 10 lagi. Berarti 10 dikali 10 berapa? 100. Turun lagi dikali 10. Berarti di sini 100 dikali 10 berapa? 1000. 1000 dikali 10 berapa? 10.000. 10.000 ditambah 10 dikali 10. 100.000. 100.000 dikali 10. 10.000 dikali 10. 100.000. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat, contohnya neraca. Tahu neraca? Timbangan yang hanya ada ini untuk mengukur berat. Jadi biasa ukur ini beratnya seimbang atau enggak. Kalian tahu jokat apa? Jokat jukit. Nah, ketika beratnya itu seimbang, mereka akan bisa sejajar. Tapi ketika beratnya beda, dia akan miring. Yang satunya naik, yang satunya di bawah. Pernah main jokat jukit? Itu juga beratnya berbeda. Timbangan digital. Tahu timbangan digital? Nah, ada neraca 3 lengan. Jadi neraca 3 lengan ini untuk menimbang kue. Jadi contohnya bisa tepung, bisa gula, dan sebagainya. Kalau timbangan digital ini digunakan untuk apa? Menimbang badan. Kalau neraca? Neraca, coba dilihat bukunya. Neraca digunakan untuk apa? Ini yang besar. Angkanya membutuhkan yang besar. Sudah ketemu halaman 96. Nah, sekarang perhatikan lagi ke depan. Sudah ada yang ngomong lain. Nah, gunakan untuk mengukur berat. Nah, ini guru membawa contoh. Ini contohnya timbangan apa? Digital. Digunakan untuk apa? Menimbang berat badan. Kalau ini timbangan apa? Timbangan digital, tapi yang versi kecil. Biasanya digunakan untuk apa? Penimbangan kue. Beratnya di sini tidak ada. Jadi berat maksimalnya yang bisa ditimbang berapa? Ini digital. Biasanya digunakan untuk penimbangan kue. Nah, kalau ini namanya timbangan apa? Timbangan apa? Ayo, timbangan apa? Timbangan rumah tangga. Timbangan untuk apa? Ya, mengukur berat bahan-bahan. Jadi
seperti bahan-bahan yang ringan. Tetapi ini adalah timbangan yang analog, jadi menggunakan jarum. Kalau ini tadi, ini analog ketika diberi beban, di sini angkanya keluar. Tetapi kalau yang ini menggunakan jarum analog. Jadi kalau di sini dikasih beban, nah ini kan berubah. Lihat lah. Ini namanya analog. Jadi di sini ada berat maksimalnya. Berat maksimalnya berapa? 2 kg. Di sini menggunakan gram. Jadi nolnya dimulai dari gram. Kalau 2 kilo, tadi berapa gram? 2000 gram. Jadi di sini adalah 2000 gram. Jadi ketika kamu menimbang sesuatu, timbangan ini harus dimulai dari angka 0. Jadi jarumnya harus di 0 dulu. Ketika sudah 0, sudah berhenti, baru bisa dikasih beban atau benda yang akan ditimbang. Sampai menunjukkan berapa, sampai ininya berhenti. Seperti itu kalau menggunakan analog. Nah, kalau yang ini, timbangan apa? Timbangan apa? Timbangan apa? Digital, tetapi untuk sayur. Jadi kalau dasar sekarang banyak menggunakan seperti ini. Sudah? Tahu ya? Ini nanti fungsinya digital. Ya, menimbang ikan dan sebagainya. Jadi di pasar menggunakan itu. Cara mengukur berat. Nah, ini tadi sudah disinggung ya. Cara mengukur berat. Yang pertama, pastikan alat ukur berada di 0. Jadi harus di angka 0. Meskipun yang digital, di sini harus juga 0. Di sini kan masih angkanya jalan terus. Tetapi harus sampai 0. Ketika sudah 0, berarti nanti sudah siap diberi beban. Sama. Tapi kalau ini langsung angkanya keluar, tapi juga dalam bentuk gram. Ya, jadi gram. Nah, letakkan benda di atas timbangan. Jadi kalau sudah 0, bendanya ditaruh di atas timbangan. Yang ketiga, baca angka hasil pengukuran. Jadi angkanya itu sudah berarti sampai mana? Ya, jadi ketika kamu menggunakan ini, kalau ini menggunakan gram, berarti satuannya gram. Jadi kalau ada 2 sama dengan 5 kilo sama dengan 5000 gram. Jadi 5 dikali 1000 kilogram ke ini beda lagi nanti ya. Nah, sudah. Ya. Dari materi ini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Gram. Gram ke kilogram naik apa turun? Naik berapa? Ini berapa? Kalau ke sini berapa? 100. Kalau ke sini berapa? 1000. Nah, 1 kilo. 1 kilo. Oke, kita ambil. Tugas mandiri. Ini dikasih nama dan kelas. Dikasih nama dan kelas. Manila. Dikasih nama dan kelas dulu. Terus berikan di sini sudah ada caranya. Berikan tanda tentang pada benda yang dapat diukur beratnya dengan timbangan digital. Nah, ini kan 10 menit. Kerjakan sendiri. Ini kerjakan sendiri. Kira-kira ngerti apa enggak? Jadi jangan melihat pekerjaan temannya. Kalau sudah dikumpulkan di meja. Jangan. Ada beberapa kelompok. 5 kelompok nanti bergantian mengerjakan tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti satu kelompok maju. Nanti satu kelompok maju. Silakan diselesaikan. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Ditimbang, diperhatikan. Tadi sudah disampaikan materinya, bagaimana cara menimbang, bagaimana cara melihatnya, ya. Jadi nanti angkanya diperhatikan. Oke, paham? Ketua kelompok maju. Jangan dulu, tapi semuanya perhatikan ke depan dulu. Perhatikan dulu.
ini.